kemarin gue jadi inget temen gue mau cerita dikit deh. Jadi kemarin temen gue habis beli saham. Oke. Terus dia teriak, ara. Kayaknya gue tahu teman lu tuh yang mana tuh mas. Kayaknya gue tahu tuh orangnya siapa itu. Ara. Iya. Nah, ada ara, ada RB. Betul kan? Ya, ada ara, ada RB. Gue mau nanya menurut kalian nih. Gue sebagai orang awam, pengertian ara itu gini. Ara itu kalau menurut gue adalah suatu saham, harga saham itu naik, makin naik itu terus itu ara. Itu ara. Sedangkan kalau ARB makin jeblok lah, turun lah istilahnya. Jangan jeblok deh ya, turun deh. Menurut kalian benar nggak sih pengertiannya kayak gitu? Oke. Kalau tadi pengertian lu saham itu naik, itu baru ara. Itu mungkin gue belum lurusin sedikit. Jadi ara itu adalah ketika saham itu naik sampai batas paling atas. Itu ara. Even cuma sekali ya. Jadi nggak harus naik baru jadi ara, enggak. Oh, nggak bisa berkali-kali? Nggak perlu untuk jadi ara. Bukan nggak perlu. Jadi kalau buat definisi aranya sendiri sama ARB adalah batas atas sama batas bawah dari pergerakan saham di satu hari. Dilimitasi gitu ya. Jadi sekali dia naik maksimal sekian persen berdasarkan level harganya. Ada 20%, ada yang 25%, ada yang 35%. Itu dibatasin tuh. Stop cuma sampai di sana. Itu namanya ara. Oke. Berapa kali dia naik atau berapa kali dia ara itu kembali ke market. Itu lepas dari definisinya gitu. Begitu pula kalau turun. Kalau turun dia sampai ke level tersebut juga dibatasin sama bursa. Nggak bisa dilepas turunnya dalam sekali gitu ya, itu nggak bisa juga, pasti dibatasi. Kalau dari namanya kan kayak singkatan-singkatan banget nih bro, gitu. Ada yang nggak Iya. ngerti kan, kayak ARA tuh apa sih, ARB tuh apa. Jadi benar nih, auto reject atas kalau harganya, Naik, kalau auto reject bawah. kalau harganya turun. Oke, berarti teman lu ini kemarin baru beli saham ceritanya. Ini ara, teriak dia. Terus dia bilang, Teriak dia, ara gitu, teriak saham dia. gua ARA gitu kan. Iya. Kira-kira kenapa sih teman lu sesenang itu ketika saham dia ARA? Kenapa tuh? Katanya mungkin menurut dia harganya, weh, gue kaya, naik harga saham naik terus. Langsung beli mobil ya? Langsung beli mobil dia, langsung makan dia, all you can eat dia. Langsung ke sales mobil ya? Makanya. Itu kayak gitu sih. Iya. Mungkin jelasin Kak, kalau misalkan saham seseorang itu ARA tuh kenapa tuh kira-kira dengan saham dia, dan kalau ARB tuh si investor tuh kenapa gitu kan? Oke, kalau misalnya kenapanya tentu si pembeli banyak sekali. Si pembeli banyak sekali sampai nggak ada antrian jual. Ini kalau ngomong naik ya. Jadi orang beli sampai nggak ada lagi yang bisa jual tuh udah nggak ada lagi. Sampai dia mentok. Nggak bisa lagi orang beli karena sudah sampai pada batasnya. Atau ARA tadi kayak dia bilang kan auto reject atas. Kalau ARB sebaliknya, orang jualan terus, jual saham terus, jual lagi sampai nggak ada yang mau nampung beli. Nggak ada yang mau nampung ya? Sampai habis nih Kak antrian beli. Itu namanya auto reject bawah. Dibatasin tuh. Antrean beli apa antrean jual Kak? Berarti? Antrean beli habis. Antrean belinya habis, antrean jual masih banyak. Namanya auto reject bawah. Sebaliknya ya gitu ya. Jadi berkebalikan gitu Kak. Kalau Jadi ada gambaran nggak kalau dalam satu hari itu misalkan si satu saham tiba-tiba ARB gitu, berarti kemungkinannya gitu kalau buat investor awam gitu setelah hari itu dia ARA terus setelah hari itu dia ARB tuh apa yang terjadi? Oke. Apakah ada kepastian gitu ya, misalnya abis hari ini ARA besok lanjut nih. Nah, besok ARA lagi. Abis ARA lagi. Takut temen gue teriak ARA mulu tiap hari gitu. Ada loh Kak yang kalau misalkan ada saham IPO tuh dia udah confidence banget nih saham harus ARA berapa kali. Kenapa sih Kak? Kenapa sih ada aturan kayak gitu? Bener. Ada atau bisa juga begitu IPO langsung ARB juga ada loh Kak. Juga ada loh. Jadi sebetulnya tidak ada keharusan. Nah ini kita lurusin dulu mungkin sedikit ya, nggak ada keharusan either sama IPO atau sama non IPO dia harus ARA, abis ARA lagi nggak juga, atau abis ARB lagi nggak juga, nggak ada keharusan gitu. Jadi tinggal kita lihat seberapa banyak antriannya, masih banyak nggak nih yang ngantri mau jual atau ngantri mau beli, bisa dijadikan pertimbangan untuk besok sepertinya seperti apa nih sentimennya, sama apa enggak, tapi nggak keharusan ya. Nggak keharusan. Tapi kalau saham ARA itu layak dibeli nggak sih? Saham ARA lagi beli. Kalau saham lagi ARA ini banget gitu kan. Apakah bisa jadi indikasi untuk gue beli nih? Nah, kenapa lu tiba-tiba melihat fenomena itu tuh yang tercetus di pikiran lu, apakah gue harus beli? Iya, kemungkinan karena gue ngeliat, wah nih, misal kita ambil contoh ARA-nya 2 hari lah. Beruntun ya? Gitu loh. Gede loh itu ya. Beruntun lah 2 hari gitu. Iya. Sedangkan gue misal belum punya saham itu, terus gue lihat performanya di Stockbit atau di platform lain, wah ARA nih hari ini misal. Besoknya gue cek lagi saham ini, ARA nih, wah kayak menarik nih. Nah kalau menurut kalian gitu, ARA kalau saham ARA itu apakah
bisa apa? Diartikan diartikan itu layak beli atau enggak? Oh, maksudnya Susah banget sih gitu. ngomongnya. Gitu loh. Iya, Kalau melihat ada saham naik, apakah itu sahamnya layak beli atau enggak? Tuh. Jawabannya Iya. kalau kata gue belum tentu. Kalau kata lu kan Sama nih kalau juga. Tuh. Belum tentu sih menurut gua. Kalau Kede gimana? belum tentu sih gitu, karena pertama gitu, kalau kita ngelihat ini sahamnya saham apa nih yang arah gitu, apa sih yang ngegerakin dia di hari itu, di perdagangan hari itu, kok dia naik terus, siapa nih yang lagi beli banyak banget di saat Yeah. yang sehari itu gitu, ataukah lagi ada aksi korporasi apa sih gitu si perusahaannya gitu, kan Yeah. itu kita harus research tuh gitu kan. Iya, Dan bener. itu gue baru bakal nentuin apakah layak masuk atau enggak nih. Betul. Dari situ sih gue cari datanya dulu. Kalau lu gimana Kak? Atau sebaliknya? Ketika di ARB nih, ketika di ARB nih, Langsung ya kan? ARB dulu dia. Wah turun dulu nih, let's say 15% batasnya sekarang gitu ya. Apakah gua akan jual besoknya atau gue ikutan ngantri jual? Juga belum tentu. Gua akan lihat dulu kayak Kaida tadi bilang, apa sih yang terjadi sebenarnya di market gitu ya. Kenapa kok ada dorongan jual segini gede gitu. Iya. Mendadak nih misalnya, oh ternyata kinerjanya jelek. Sebelum gua ngambil keputusan buat gue ikut jual atau tidak, gua akan pelajari dulu. Sebetulnya secara fundamental masih aman apa enggak? Sesuai nggak masih sama investment parameter gua? Gua kan cek dulu itu. Iya. Apa tuh Kak investment Iya. parameter lo? Jadi misalnya nih ya, kalau boleh tahu nih Kak. iya. Jadi misalnya, oke laba dia turun, tapi gue harus tahu kenapa dia labanya turun. Ini contoh, dia habis keluarin laporan keuangan, labanya turun, sahamnya ARB, bisa dong kayak gitu. Iya, Bisa. Ya kan? Kalau gue pribadi, gue kan cek dulu kenapa labanya turun, Oke. gitu kan. Iya. Bisa jadi mungkin dia lagi ada penebalan sisi aset, ada banyak belanja soal capital expenditure-nya misalnya, Nah, itu prospek di masa depan. jangan, Iya. jangan pakai ini loh, bahasa-bahasa bayi gitu loh. Iya, Lu oke. Sorry. terlalu sistem loh, terlalu sistem. Oke. Bahasa-bahasa bayi lah. Gini deh, labanya turun buat dia beli aset, ngerti nggak? Ah, gitu Ayo kan, udah ya, gitu kan, itulah ya. gitu kan enak. Oke, labanya turun nih, tapi dia bangun pabrik, Oke. beban biayanya gede nih, gua nggak apa-apa. Wah. Kenapa? Karena di kemudian hari ada potensi labanya naik lagi, malah mungkin makin gede daripada Iya. sebelumnya ya dong. Benar. Bisa jadi, gua malah beli di situ. Nah, jadi pertanyaannya, apakah gue harus beli di saat saham ARA selalu? Iya. Belum tentu. Belum tentu. Siapa tahu kalau lagi ARB ternyata itu kesempatan emas lo buat masuk di harga yang Agree. Waktu beli di ARB tiba-tiba besok, itu kan ya. iya. We never know. Tapi Makanya penting banget buat cek data. research lah ya. Bisa. Dan selalu kalau gua sih ngelihatnya gini, investment itu kan bukan 1-2 hari. Benar. Ya. Jangan Hari sampai jangka panjang nih. Jangan panjang loh gitu. Jangan sampai hal-hal yang terjadi di jangka pendek itu menggoyang lo punya parameter gitu atau keyakinan investment lo. Itu jangan sampai. Padahal secara fundamental masih bagus sebenarnya. Iya. Ya kan atau sebaliknya. Biasanya lu mantengin saham yang baru IPO kemarin nggak tuh? Segen kan di bulan Juli ini tuh banyak banget tuh. Nah. Mantengin nggak arah ARB-nya? Oh, gue sih kurang. Tapi temen gue nih nonton, dia beli apa ya? Bisa boleh sebut gak sih sahamnya? Nggak boleh. Jangan ya? Jangan. Jangan sebut ya. Tapi dia salah satu saham yang IPO kemarin. Oh. Arah gitu. Oke. Apa? Temen dia tuh. Iya, Pamer-pamer iya, deh, udah handphone nih, Arah nih. Iya. Nah, pertanyaan lanjutan ya. Batas ARB sama ARA itu Berapa? masing-masing emiten itu apakah ditentukan dari masing-masing emiten? Apa bursa punya standarnya? Itu. Bahkan lu udah tahu kalau arah ARB ada batasnya. Tahu, tapi gua tuh bingungnya adalah berapa persen? Maksudnya berapa persen? Mungkin berapa sih kalau bursa tuh 3, kalau ARA berapa? Tergantung harganya sih. Tergantung harga. Tergantung harganya. Nah, yang jadi pertanyaan gue tuh apakah masing-masing ARA dan ARB ini ditentukan dari apa ditentukan bursa, apa ditentukan emiten, dan apakah harus sama masing-masing emiten itu? Oke. Oke. bener kan? Banyak tuh, Iya. banyak tuh. Ada berdua jawab nih. Banyak nih. Oke. Pertama yang nentuin siapa? Bursa. Oke. Ya. Aturannya gimana? Dia ditentukan berdasarkan harganya. Yang lo tahu harga Astra berapa sekarang? Contoh aja ya. Contoh ya. Contoh aja ya. Gue nggak rekomendasi apapun. Gue cuma nanya. Yang lo inget level harga Astra di harga berapa? Berapa ya Astra ya? Belum cek sih. Oke, gue spill aja nih ya. Jadi untuk harga saham sampai di harga Rp200, arahnya 35%. Batas arah ke atas berarti Iya. 35%. Arah ARB 35%. Itu dulu ya. Oh, oke. Harus simetris nih sama dulu nih. Ah. Jadi secara basicnya pada dasarnya itu akan sama atas sama bawah. Jadi kalau level harganya sampai ke harga Rp200 per lembar, 35% batasnya, atas maupun bawah. Sampai di harga Rp5.000 per lembarnya, batasnya 25%, Oh. atas dan bawah. Oke. Above 5.000 atau di atas Rp5.000 per lembar, 20%, atas dan bawah. Oh, berarti beda-beda tuh ya? Beda-beda, jadi tergantung harga per lembar dari sahamnya. Oke. Nah, Kalau sekarang peraturan ARB sama nggak sama peraturan ARA berapa persen batasannya? saat ini belum sama lagi. Jadi sebelum COVID, semua tuh simetris. Mas Ari, Kaida, dia kalau arahnya 35 ya ARB juga 35 Oke. gitu ya. Semenjak COVID,
dikasih batasan tuh sama bursa. Dibikin hanya 7% untuk ARB, arahnya tidak dibatasin. Tetap 30%, sorry, tidak berubah. Ya. Jadi level ARB-nya di 7% aja. 7%, ARB 7%. Betul. Oke. Tahun ini mulai direlaksasi lagi tuh, dilonggarkan kembali tapi bertahap. Belum sampai simetris belum. Belum sama nih. Sekarang di level 15%, Kak. Batas bawahnya atau ARB-nya. Nah, kalau lu pengen arah sampai 100%. Nah, amin dong. Amin Boleh dong. nggak sih Kak arah 100%? Masa dibatasin, kalau kita untung masa dibatasin? Atau 200% sekalian. 1000 bisa jadi, boleh kan? Nggak mungkin dong. Itu yang jadi bener. pertanyaan Ya kan? Kak, mungkin. Iya benar-benar. Kalau Mungkin kalau nggak? misalnya ditanya, lu tanya boleh apa enggak gitu, Kak? Boleh nggak sih? Semua tuh bagian dari regulator ya. Pasti ada tujuannya nih kenapa dibikin itu gitu. Kenapa harus dibatasin? Bener nggak sih? Iya, iya. Iya kan? Intinya adalah supaya semua orang tuh nggak FOMO aja. Oh. Ya, harga saham tuh nggak terlalu bergerak liar gitu. Harus ada batasannya lah. Kalau Paran Kaido gimana? Kalau menurut gue, sebenarnya yang namanya mekanisme pasar ya, aturan pasar tuh kan ada demand, ada supply, ada penawaran, ada permintaan dong. Iya. Kayak ketika lu beli saham gitu, kan saham A misalkan, kan sudah ditentukan jumlahnya ada berapa lembar tuh ya si Iya. perusahaan itu gitu. Artinya kan yang tersedia atau beredar itu kan bergantung siapa yang ngejual, siapa yang bisa beli atau siapa yang mau beli kan gitu, yang ketersediaannya dan lain segala macam. Jadi kalau yang gue pelajari nih, semakin banyak saham yang bisa dibeli sama banyak orang, menurut gue itu jadi lebih liquid gak sih atau lebih Iya. cair gak sih ke bahasanya gitu. Kalau misalnya suatu saat gue misalnya cuma beli salad misalkan ya gue nyicil Iya. gitu, tapi suatu saat nih gue butuh nih buat TP atau gue benar-benar butuh balikin modal gue gitu, gue ambil gitu kan. Kalau misalkan saham gue susah dijual, gue bingung juga ya. Oke. Gimana tuh Kak menurut lo? Kalau gue punya pandangan kayak gitu gitu. Sorry, itu kaitannya sama RB di sisi yang mana? Eh, Kekhawatiran kakak Bukan, itu apa? Di sisi kalau RB misalkan atau arah? terlalu harganya naik gitu, harganya naik terus misalkan, Oh. yang gue khawatirkan gitu, misalkan nggak ada ketika mau gue jual itu nggak ada yang mau beli karena harga udah mahalan misalkan kayak gitu. Oke. Misalkan ya Kak, arah nih. Biasanya kalau ngomong arah nih, Kak, justru yang ngantri itu yang beli. Oke. Arah yang beli. Iya dong. Kalau udah arah nih, adalah orang ngantri beli udah nggak ada lagi yang bisa jual. Oke. Jadi kalau Kaido mau jual langsung laku barangnya. Oke. Yang repot tuh adalah ketika ARB. Gimana tuh Kak berarti? Ketika mau Kalau jual nggak ada yang gue- beli. Iya, ARB tuh adalah orang ngantri jual, tapi udah nggak ada lagi. Jual lagi. yang mau beli. Berarti Bener, gue kan? harus lebih aware sama saham-saham yang ARB itu ya. Betul. Kayak dipertanyakan lah gitu, ini kenapa nih Betul. turun terus. Tapi kalau misalkan case-nya adalah misalkan dia ARB-nya kayak tadi kata lu Kak, sebenarnya dia performance-nya bagus gitu bisnisnya. There's something wrong dengan harganya. Kenapa gitu? Kita perlu pisahin dulu nih Mas Adi sama Kak Ida. Ada yang namanya sentimen market, ada yang namanya fundamental perusahaan. Oke. Dua hal ini sayangnya tidak selalu berjalan bersamaan atau searah. Oke. Satu kondisi bisa bikin lu panik, satu kondisi yang sama bisa bikin Kak Ida biasa aja. Benar sih. Kok bisa? Oh iya. Kenapa gitu? Sesimpel karena kalian punya pandangan berbeda-beda pandangannya gitu. Pemahamannya Benar. berbeda-beda, parameter investment juga berbeda-beda. Akhirnya keputusan pun juga beda. Oh. Ya, jadi kalau gua akan lebih perhatiin fundamentalnya dulu. Terlepas dari di ARB atau ARA ya. Oh, I see. ARA ARB itu cuma soal supply and demand. Oke. Dan market sentiment kebanyakan dari ketakutan yang subjektif. Yang orang tuh tanpa Emang research market dulu. overall setiap hari digerakkan sama psikologis dong Kak. Jadinya iya. Jadinya iya. Bener nggak? Bener. Nangkep nggak maksud lo? Bener. Iya juga ya. Yang Iya ngegerakin dong. harga saham tuh siapa sih menurut? Iya, psikologi. Iya, benar. Secara umum pasti yang menggerak pasti psikologis. Tapi pada akhirnya siapa yang paling bisa dipegang datanya? Ya fundamental. Investmentnya tuh dasarnya apa gitu? Paham nggak maksudnya fundamental? Nggak. Apa tuh? Kondisi perusahaannya mas, kinerja perusahaannya, Oh. bisnisnya gimana Oke. nih secara fundamental gitu Lab Q ya. dari sisi lab Q-nya Laporan gimana gitu ya. keuangan, kayak iya, secara umum makronya, ekonomi makro Indonesia mendukung dia apa enggak? Itu kan kita harus lihat gitu. Oke. Itu fundamental. Tapi Tapi kira-kira. Lanjut dulu tadi kan. Oh, iya, iya. Oh, dipotong apa banget nih. apa? Gua kira udah. Parah, apa-apa, Tapi apa-apa, kenapa Kak? apa-apa. Tapi kenapa Kak? Tapi lu sendiri gimana soal ARB? Gue tuh mikir gini, kalau misalnya ya, kalau tadi mendengar berdasarkan kalimat gue, terus gue tanya, kenapa harus ada batasannya? Gue mikir ya, kalau arah ada nggak ada batasannya kan pasti mata gue udah berpindah-pindah nih. Wah. Iya. Kalau ARA nggak ada batasannya. Kalau ARA batasannya. ARB dong. Kalau ARB nggak ada batasannya gimana? Drop gini. Nah, Diem iya gua. kan. Yang paling ngaruh kemana? Oh, kira-kira menurut lo kalau ARB-nya nggak ada batasnya, ngaruh kemana? Di bayangan. Baru kemana ya? Fundamental mungkin?
ngaruh ke mood Pak sebenarnya Pak. Oh iya benar. Nge-mood investor di hari itu pasti langsung bete tuh. Kayak IHSG kan nggak? Nah, Pastilah. Nah, itu sih yang jadi dikhawatirin. Pastilah. Jadi pada akhirnya ISG-nya kan kebentuk dari harga saham. Iya. Harga sahamnya anjlok, tapi bukan gara-gara fundamental, cuma gara-gara orang panik. Fair nggak menurut lu? fair aja, gue mau fair aja. Fair nggak kalau dibatasin? Fair dong, makanya Fair aja. dibatasin. Iya. Supaya apa? Orang tuh ada cool down, ada tenang dulu, sabar dulu nih. Lu lihat dulu investment lu nih, apa yang terjadi nih sama sahamnya, sama perusahaannya. Lu nilai kembali nih keputusan lu. Apakah lu mau ambil keputusan ikutan ngantri jual juga? Atau sebenarnya nggak perlu? Kita nggak tahu kan? Oke. Jadi kalau untuk aturannya itu fair ya, untuk tujuan keadilan lah gitu, pasar yang adil gitu ya. Tapi masalah persentase itu kita bisa berdebat kali ya. Iya sih, itu kayaknya setiap negara punya regulasi yang Persentase beda-beda itu deh bisa kayaknya. berdebat sih. Iya, Tapi kalau agree. masalah harus ada batasan, exactly harus ada sih. Harus ada ya? Gitu kalau Harus kata ada gue. ya? Tapi lucu ya, kalau misalnya kita nggak ada batasan itu, gimana ya? Lo kebayang gak sih mas, kalau misalnya orang untung banget, kalau rugi, nggak semua orang punya mental yang kuat loh. Iya. Ngeri loh. Iya. Artinya tidak semua orang punya pemahaman yang cukup luas untuk sebentar sejenak nih sabar nih. Gue lihat dulu ya saham gue nih kenapa enggak. Atau reaktif aja. Yang repotnya yang reaktif kan. Iya. Itu yang bahaya sebenarnya. Makanya kita harus perhatiin research-nya kita sendiri gitu. Kita harus lihat perusahaan ini sebetulnya kenapa. Kalau cuma karena efek jangka pendek dan ada sebabnya, kita bisa lebih objektif gitu nentuin keputusannya mas. Tapi biasanya gue nggak terlalu mantengin arah ARB sih tiap hari. Nah itu kembali ke mindset tuh. Bisa gue Iya. mantengin sih. Gue Ya paling tau dari portal ini nih. Iya ya. Itu nongol ya. Itu nongol ya. Nongol nih, portal ini nih. Iya, iya. Nongol. kadang gue Saham mikir, A, ARB, saham B, ARA. Itu tuh itu doang. paling gue sehari tuh paling ngeliat ya statistik keseluruhan aja nih yang minus banget tuh apa, kenapa kira-kira, terus yang naik banget apa dan kira kenapa, udah selesai. Gue selalu bilang gini, ada teman gue suka nanya, Zul ini udah ada 2 kali nih, mungkin gak 5 kali Arahnya. arahnya. ARA. Lu gatel gak kalau denger kayak gitu? Terus dia ngomong sama gue lagi, soalnya saham si B yang lain nih arahnya 7 kali, ini baru 2 kali Zul. Gue kalau dapet 5 kali, ada 2 kali lagi nih, gue panjang tuh ceritanya. Iya kan? Gue selalu menganalogikan, gue kalau mau beli saham yang lagi arah berkali-kali, itu gue kayak ngejar bus yang lagi nanjak, Gue sih lagi ngebut. nggak tertarik ya. Nggak tertarik ini jadinya. personally gitu ya. Iya. Ketika orang kayak tadi temen lu gue sama gue, ARA. gue nggak akan yang langsung, oh iya, gue ikut ah gitu. Karena gue balik lagi ya gitu. Misalnya sesuatu yang itu kan terjadi harian, kita nggak tahu apa yang Iya, ngelakuin, itu betul. tuh menurut gue uncertain, tidak pasti Iya, buat gue. iya, benar. Gue butuh kepastian untuk gue mau investasi gitu. Jadi kalau gue pribadi sih seperti itu ya. Tapi kan ada yang beracuan dengan kayak gitu. Macam-macam juga, lah ya. gitu. Kalau misalnya kayak tadi gue bilang, gue kayak ngejar bus yang lagi ngebut nanjak. Seketika nih, itu bus bensinnya habis, remnya belum, dia bisa mundur nggak ketulungan. Iya. Tuh. Mundur. Gue bisa, jadi gue udah naik nih, gue nggak sempet lompat bahkan. Betul. Itu yang gue hindarin. Maksudnya tipikal investment yang kayak gitu tuh di gue nggak masuk. Kan kemarin ada tuh kak yang baru IPO langsung naik ribuan persen. Ada. Terus Iya, ada yang gitu kan. Nyangkut di pucuk tuh kak. Aduh. Tuh, nah itu sih yang gue khawatirin. Tiba-tiba Iya, iya, langsung ARB bersilit-silit. Itu amat-amat. Beli di harga tinggi. Itu sih yang khawatirin. Itu ngeri sih. Artinya nggak bijak kan. Artinya nggak bijak. Benar. Makanya kita perlu apa ya? Perlu ARB kembaliin lah. bersilit-silit. Kita perlu kembaliin bahwa kita tuh di saham itu berinvestasi gitu, bukan berspekulasi. Jadi kayak Ida bilang, arahan itu sebetulnya nggak terlalu meter kalau ngomongin investment ya, Iya. kecuali kalau spekulasi, dan tidak disarankan. Investment ya investment gitu. Investment ya investment. Gimana? Udah Nah, dapat sih. Kak Nizul. Wah, gila. Dari Kak Ida, again. Memang Prof. Dari Kak Ida kebalik, sana juga, sana ke sana. Oh iya, Iya, ke sana. Ya, di Prof. Oke deh. Oke, Lu sekarang udah beli saham berapa banyak? beranjak apanya nih? Dari satu Jenisnya dong. jenisnya. Iya. Mungkin ada 4 atau 5. Berapa yang Arab? Wah, ya. Berapa ya? Ada 2 sih. Pernah kena ARB nggak? Semangat ya Mas ya. Oke. Semangat ya. Oke, thank you. Semangat ya, thank you Kak Ida ya.